saya kan kuliah mas, gitu kuliah gitu. Kalau orang tua kan pengennya ya kalau udah wisuda jadi PNS, ya, PNS gitu mas. Pokoknya wis PNS gitu. Kalau saya lebih pengen jadi pengusaha mas, pengusaha. Karena yang pertama berbicara masalah finansial, ngomong pengusaha kan unlimited mas, tak terbatas gitu. Dan juga lebih penting lagi kita bisa buka lapangan usaha buat orang lain. Sebelumnya saya di Jakarta sih mas. Sebelumnya di Jakarta di restoran gitu. Kerja berarti ya? Kerja, ikut orang lah, ikut orang gitu. Karena memang sebenarnya dari waktu awal selesai sekolah emang pengen langsung usaha gitu. Cuma kan ya apalagi masalah modal. Makanya nih gimana berangkat ke Jakarta cari modal gitu. Jadi cari pengalaman ya buat pendewasaan itu sama cari modal. Nah di Jakarta hasil kumpulin balik jualan ya udah ya insya Allah udah siap lah mas lah. Prinsipnya kalau kita usaha itu harus siap rugi. Kalau nggak rugi ya kaya. Balik lagi nggak ada orang mau rugi, nggak ada orang mau rugi lah. Cuma kan kalau kita mau usaha ya siap rugi. Kalau usaha kita nggak siap rugi ya udah berarti mentalnya belum siap. Ini lagi bikin adonannya mas. Oh iya. Pertama air dulu. Ini airnya iya. Berapa? Ini airnya ini 1 liter. 1 liter. Iya. Airnya ini 1 liter. Nah terus ini baru tepungnya. Ini tepung adonan kentangnya mas. Ini udah racikan sama tepung kentangnya ini mas. Oh tepung. Iya ini tepung kentangnya. Udah racikan ya? Udah racikan. Jadi tinggal di itu aja mas langsung adonin. Sambil dikocok. Iya sambil dikocok. Ini kalau telat dikocok aja udah gumpel mas. Oh gitu. Iya. Harusnya kan ini airnya dulu nih mas, air dulu baru tepungnya gitu. Kalau misalkan tepung dulu terus air, ya udah gumpel dia. Oh gitu. Nah, ini kalau boleh tahu campurannya apa aja sih mas? Ya ini tepung kentang, terus ada kasih maizena juga, terus ada beberapa racikan-racikan lain gitu mas. Oke. Ini sehari bisa bikin berapa kali nih mas? Ini sehari bisa 10 kiloan lah mas lah standarnya mas. Kenapa bikinnya nggak sekalian aja gitu sih mas? Enggak sih, soalnya ini kalau makin lama malah jadi kurang bagus mas. Oh gitu. Kurang bagus iya. Oh dikasih Ini dikasih minyak, iya. Ini dikasih minyak biar aja apa, sedikit. Ini biar lebih mudah dibentuk aja sih mas. Sama ini kan otomatis nanti ngeras. Oh, nah iya. adanya minyak goreng kan biar jadi halus gitu mas. Itu buat seporsi apa gimana mas? Iya, ini buat 1 porsi. Banyak ya mas ya? Iya mas. Berapa seporsi? Soalnya harganya 15.000. Ini soalnya cetakan-cetakannya kecil mas, makanya 1 porsi 2 kali presan. Oh gitu. Dipres, keluar Iya. long potatonya Long gitu potato gini mas. Pas ya 2 kali ya? Iya, 2 kali. Ini tetap agak dikurangin sih mas. Kalau orang yang agak senang jajan ya mas ya, kan ada ya long potato yang di mall-mall tuh mas. Itu kan harganya kan lumayan lah gitu. Pertama kali penglaris mas, saya inget banget. Pertama kali ini penglaris itu udah orang pakai mobil. Ini beneran long potato mas, beneran bu. Harganya 15, iya bener 15. Saya nggak yakin gitu. Iya kayak gak yakin. Awal beli 1 tuh mas, dicobain beli lagi 4, jadi beli 5. Malah sekarang jadi langganan. Kalau suka dukanya jual kayak gini apa sih mas? Namanya orang usaha ya mas ya, yang namanya usaha gitu. Balik lagi ya, cuaca nggak nentu ya paling gitu mas. Sampai pernah nih, karena emang lagi pada sepi sepi orderan, itu sampai pernah saya itu makan sehari ayam chicken tuh mas, sehari itu buat dimakan 2 kali mas. Prinsipnya begini mas, yang penting kita keluar, yang penting kita ikhtiar, yang penting kita obah gitu. Iya, rezeki udah ada yang ngatur, udah gitu aja mas, rezeki udah ada yang ngatur. Lagi udah percaya, bismillah. Walaupun misalkan hari ini misalkan jualan lagi kurang, besok kurang, ya udah jalanin aja. Orang kita udah memilih jalan buat jadi pedagang, buat jualan, udah pokoknya keluar, ikhtiar terus pasti rezeki ada yang ngatur. Udah pokoknya gitu aja mas. Dan lagi lebih ke kepercayaan hati sama kepercayaan kepada Gusti Allah sih mas. Ini sausnya mas, saus tomat. Jadi emang sausnya kita rekom dipisah sih mas.
Iya. Cuma kalau misalkan ada customer yang mau langsung digabung gitu bisa. Kalau bisa gitu. Iya, bisa. Cuma sih lebih rekom pisah sih, lebih awet pisah. Tadi di sini ada bumbu tabur, Mas. Iya, ada bumbu tabur. Ini ada barbecue, ada balado pedas, jagung manis, sama keju. Orang kan sekolah tinggi-tinggi itu ya buat jadi pegawai gitu, jadi PNS lah, jadi PNS gitu. Lah buat apa sih di sekolah yang tinggi-tinggi malah ujung-ujungnya ngemper di sini jadi pedagang kaki lima gitu. Itu pasti sih Mas. Ada sampai bilang lah tuh kuliah tinggi-tinggi mubah ya begitu Mas. Mubah. Kalau gitu anak SMA juga bisa, ngapain harus kuliah gitu. Kalau orang lain mau ngomong apa udah amat sih Mas. Saya pengennya ya biar bisa bermanfaat buat orang lain, bisa bikin lapangan pekerjaan buat orang lain, dan bisa sama-sama berbagi rezeki gitu lah, masalah sama berbagi rezeki, mencari rezeki di pinggir jalan gitu, sama orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas Mas, kan sebaik-baiknya manusia yang dia bisa bermanfaat buat orang lain. Dah, ya gitu Mas. Apa Mas yang membuat semangat? Orang tua Mas, itu penting. Pertama orang tua, yang kedua ya kayak tadi itu Mas, omong-omongan orang di luar itu. Oh, iya. Itu kan jadi motivasi Mas, Iya. gitu. Jadi kan ya saya harus buktikan bahwa omongan mereka itu salah gitu Mas, bahwa omongan mereka ya kalau punya ijazah ya harus jadi pegawai, harus kerja di kantoran, harus rapi. Saya pengen buktikan bahwa nggak semuanya begitu Mas, karena kita kan punya jalan sendiri-sendiri gitu, kita punya jalan sendiri, kita punya pikiran sendiri gitu. Ya buktikan bahwa penilaian mereka itu salah gitu. Saya nggak mau orang tua kecewa, makanya waktu awalnya minta izin dulu sama orang tua, ini mau jualan gini boleh nggak? Ya alhamdulillah orang tua mendukung sih Mas. Saya kalau orang tua udah ridho, udah pokoknya pintu rezeki, pintu kelancaran semuanya bakal dibuka gitu sih Mas. Kalau sekarang nih untuk modal bahannya aja berapa Mas per hari? Modalnya sih sehari kita 800 lah Mas lah. Itu 800 ya, karena modal utama buat tepungnya sih 800 gitu. Omsetnya berapa Mas? Alhamdulillah sampai sekitar 2 lah Mas lah. 2 juta Mas ya? Iya. Apalagi yang poin paling penting banget Mas, Apa yang bikin seneng itu kalau dari hasil dagangan, dari hasil keringat kita, itu kita bisa ya bantu, bisa ngasih beberapa buat orang tua sama istri. Itu kepuasan pribadi Mas. Orang tua, istri, sama ya beberapa saudara atau orang yang membutuhkan lah. Itu paling senang putusnya di situ Mas. Balik lagi bisa bermanfaat buat orang lain. Begitu. Rezeki itu kan yang ngatur kan Gusti Allah ya Mas ya. Yang ngatur Gusti Allah gitu. Lah gimana kita bisa membuka apa ya, kalau berkata itu bisa membuka pintu rezeki kita kalau kita nggak bisa bermanfaat buat orang lain, kita nggak bisa ngasih orang lain gitu kan. Satu kali sedekah itu bisa membuka berbagai pintu rezeki Mas. Itu sangat berkaitan erat, sangat penting banget gitu Mas buat sedekah gitu. Kalau prinsipnya begitu ya, kalau misalkan ya rezeki lagi kurang atau dengan lagi kurang rame, berarti kurang bisa bermanfaat nih, kurang bisa sedekah. Malah gitu loh Mas. Jangan takut miskin, kalau kita bisa ngasih sama orang, kita bisa bermanfaat buat orang. Hidup bermartabat, manfaat dunia akhirat. Mau itu saya itu Mas. Bermartabat, manfaat dunia akhirat, yaitu Mas, bermanfaat buat orang lain. Ya selain nabung buat urusan dunia, tapi juga nabung urusan masalah akhirat. Dunia semakin kita kejar, semakin jauh Mas. Kita ngejar dunia, kita ngejar akhirat secara seimbang. Ikhtiar itu harus ikhtiar lahir dan ikhtiar batin Mas. Ikhtiar lahirnya ya kita jualan begini panas-panasan, hujanan. Ya ikhtiar batinnya ya gitu dengan sedekah, gitu, ibadah gitu sih Mas.